Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman sekalian rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa hadir, bisa menyaksikan kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian pada malam hari ini membawa kebaikan kepada kita semuanya. Baiklah, untuk mukadimah. Jadi pada kesempatan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bab tentang al-ilmu, bab tentang ilmu dan apa yang terkait dengan ilmu. Apa yang terkait dengan ilmu. Kenapa kita berbicara tentang al-ilmu? Karena sesungguhnya ilmu ini yang telah menjadikan Adam dan anak Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Dengan ilmu yang diajarkan Allah SWT kepada Adam, maka Adam dan keturunannya itu menjadi lebih mulia daripada malaikat. Kemuliaan itu diceritakan oleh Allah SWT hingga Allah SWT suruh malaikat untuk menghormat kepada Adam, sujud penghormatan, ya, sujud penghormatan. Kecuali iblis yang tidak mau, ya kan, kecuali iblis. Dari situ bahwa Adam itu dimuliakan oleh SWT. Allah berfirman, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Selanjutnya itu. Dari situ Allah mengajarkan, Allah wa 'allama adamal asma', Allah mengajarkan al-asma' kepada Adam. Sehingga ketika Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan barang-barang yang dipaparkan kepadanya, dia mampu menyebutkannya. Itulah karena Allah telah mengajarkan kepada Adam sebuah ilmu. Nanti bisa kita buka bahwa dalam tafsir ini malaikat yang disuruh untuk sujud kepada Adam ini menjadi akhlaknya malaikat, kepada Adam. Menjadi akhlaknya malaikat kepada Adam. Jadi kenapa? Karena Adam mempunyai ilmu tadi, sehingga
anak keturunan Adam itu juga dimuliakan oleh para malaikat yang punya ilmu, gitu ya, yang punya ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting sekali. Juga dalam mukadimah kemarin mungkin kita juga pernah kita sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini, anak keturunan Adam itu semuanya keluar ke bumi dari perut ibunya itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, ya. Tidak mengetahui sesuatu. Ya, jadi ternyata untuk sampai kepada al-ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan kepada anak Adam, ya, kepada anak Adam itu tidak begitu lahir dia kemudian jadi berilmu, enggak gitu ya. Tapi posisi posisi ketika dia lahir itu tidak mengetahui tentang ilmu itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, tidak tahu sesuatu. Kemudian dibekali oleh Allah SWT dengan alat-alat untuk mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, dan sediakan bagimu adalah ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, agar supaya kalian bersyukur. Jadi untuk menemukan sebuah ilmu atau mendapatkan ilmu pengetahuan itu ada 3 alatnya. Satu melihat, yang kedua mendengar. Yang pertama mendengar, yang kedua melihat, yang ketiga adalah berpikir. Kita adalah berpikir. Baiklah. Nah, ilmu, apa itu ilmu? Tapi sebelum kita berbicara tentang ilmu, di sini kita sampaikan. Ini saya ambil dari beberapa buku kitab usul fikih, ya. Ini saya ambil dari beberapa kitab usul fikih. Kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya mudahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi aslinya ini sumbernya ini dari kitab-kitab usul fikih. Ada kitab usul fikih, ya. Ada beberapa seperti kitab Waraqat, ada juga ya, kitab Waraqat, ya. Kemudian kitab-kitab yang lain, kitab usul fikih. Baik. Dalam kitab usul fikih itu pembahasan al-ilmu ada judul tersendiri tentang al-ilmu, ya, tentang al-ilmu. Karena usul fikih itu adalah sebuah ilmu pengetahuan, dan dia ingin para penulis menjelaskan bahwa usul fikih adalah merupakan ilmu tentang penelitian. Ilmu tentang apa? Penelitian, atau ilmu tentang riset, ya, tentang riset, ya, penelitian atau riset, ya kan. Dan kapan dimulainya usul fikih? Kapan dimulainya usul fikih? Usul fikih itu dimulai sejak awal dulu, tapi ditulisnya usul fikih itu sejak zaman Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah. Dia sebagai sebuah ilmu pengetahuan untuk meneliti hukum Islam, Seorang mujtahid, seorang yang ingin bergelar mujtahid, atau orang yang ingin mempunyai kemampuan beristihad. Istihad itu apa? Istihad itu adalah, kalau dalam pengertiannya, adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin, itu satu usaha untuk menemukan hukum syar'i. Artinya itu berarti mujtahid itu melakukan apa? Melakukan istihad, itu melakukan penelitian, melakukan riset. Jadi seorang ulama kemudian menyimpulkan adanya hukum ini adalah A, B, C, D, ya, hukum haram atau hukum makruh dan sebagainya, wajib dan sebagainya, itu melalui proses penelitian. Bukan hanya sekedar taklid, bukan, tetapi memang proses penelitian. Nah, jadi ilmu usul fikih adalah ilmu tentang penelitian di dalam hukum Islam. Hukum
hukum atau nilai dari sebuah objek pengetahuan. Hukum atau nilai dari sebuah objek pengetahuan. Jadi kita kan kalau subjeknya itu kan apa namanya, kita sendiri, yang kemudian alat untuk mengetahui itu kan ada tiga. Ada apa? Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Nah, hati di dalam melihat sesuatu, atau kita di dalam melihat sesuatu itu ada nilai yang kita pegang kan? Ada nilai yang kita pegang. Nah, hukum atau nilai dari sebuah objek pengetahuan atau yang diyakini oleh hati itu ada dua keadaan. Nah, ada dua keadaan. Nanti kita akan paham, insyaallah. Yaitu yang pertama ada nilai hukum benar dan salah, khalisah murni. Nah, murni benar atau murni salah, atau qat'iyah. Qat'iyah itu pasti, ya. Pasti. Jadi ada, biasanya kita menggunakan ukuran ini ada ukuran benar atau salah. Jadi kita ini asalnya benar atau salah kan gitu, ada benar. Kalau nggak benar ya salah gitu aja, hanya benar dan salah. Nilainya antara benar atau salah saja, hanya dua nilai, ya, ada dua nilai. Jadi ada dua nilai itu. Kemudian ada yang kedua, nilai hukumnya bersifat nisbi atau rojihah atau marjuhah, lebih kuat benarnya atau lebih lemah benarnya, yang sifatnya adalah dhanniyah. Dhanniyah itu sifatnya nilainya itu dhanni. Dhanni itu tidak apa namanya, tidak pasti benar dan tidak pasti salah. Kalau ada benarnya 3, salahnya 1, ya kan? Atau benarnya 1, salahnya 3, atau benarnya 2, salahnya juga 2. Nah, menurut perbandingan misalnya gitu ya. Jadi maksudnya begini, ternyata ketika kita melihat sesuatu itu tidak bisa kita hanya ukuri dengan merah atau putih, ya. Apa, hitam atau putih, hanya salah dan tidak bisa begitu. Peristiwa yang kita lihat, objek yang kita lihat itu harus kita ukur dengan dua nilai ini. Di sana memang ada masalah-masalah yang qat'i, ya, yang sifatnya adalah kebenarannya pasti atau kesalahannya juga pasti. Tapi juga ada yang istilahnya dhanni. Dhanni itu kebenarannya berapa persen, kemudian ada kesalahannya. Baik, dalam hal yang pertama artinya penyebutannya yaitu ada al-ilmu, ada al-jahlu, ada al-jahlu itu ada dua, ada jahlul basit, ada jahlul murakkab, ya. Kita jelaskan satu persatu. Ini yang tentang istilah yang pertama, nilainya bahwa qat'i atau sifatnya qat'i, yang pasti. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa dialogkan, ya. Kita minta tolong kalau belum jelas. Jadi ilmu, nah, ilmu itu apa? Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan hakikat sebenarnya, ya. Yang sesuai dengan hakikat sebenarnya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, itu namanya al-ilmu. Dalam bahasa Arabnya idrakus syai' ala haqiqatihi. Nah, idrakus syai' ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kalau kita katakan misalnya ini warna putih dan hakikatnya juga warna putih, maka itu namanya kita berilmu, ya, berilmu. Kemudian al-jahlul basit itu atau bodoh biasa sebagai lawan daripada al-ilm kan al-jahlu. Jadi lawan daripada al-ilm itu adalah bodoh. Bodoh itu ada dua, ada jahlul basit yaitu bodoh biasa, ketiadaan ilmu dalam benak. Nah, ini mana dasarnya, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab
kepada seseorang sampai datang kepada mereka Rasul sebagai hujah, sebagai orang yang beritahu. Nah, ketika seseorang belum datangnya keterangan, maka dia posisinya adalah jahil. Jahilnya tapi jahil basit. Ya, jahil basit itu jahil biasa, bodoh biasa, itu tidak tahu. Ya, ketika orang tidak tahu tentang sesuatu, maka itu namanya bodoh. Dan bodoh yang semacam ini, justru malah menjauhkan dia dari azab, karena orang tidak tahu namanya. Tidak tahu kan bodoh juga, ya, tidak tahu. Tetapi orang yang bodoh yang semacam ini tidak ada dosa, ya, karena memang tidak tahu. Jadi ketika ada orang bertanya, apa hukumnya ini, wah nggak ngerti ya. Memang betul nggak ngerti, itu namanya bodoh. Tapi ini bodoh biasa, ya, bodoh biasa. Lah ada bodoh yang nggak biasa, namanya bodoh, yaitu jahil murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat itu apa? Sebuah pengetahuan yang bertentangan dengan hakikat kenyataannya, ya, sebuah pengetahuan yang bertentangan dengan hakikat kenyataannya. Jadi benaknya itu sudah tertumpu, dalam benaknya itu satu persepsi yang salah gitu loh, terhadap sesuatu. Nah, jadi meyakini sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Itu pengetahuan yang jadi orang al-jahil murakkab, bodoh kuadrat itu dia bukannya tidak tahu, tetapi dia meyakini sesuatu tetapi bertentangan dengan kenyataannya, di mana alasannya tidak benar, alasannya tidak kuat, tidak mempunyai argumentasi yang kuat. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'u jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 105. Apakah kamu mau saya beritahukan kepada orang yang paling rugi amalannya? Orang yang paling rugi amalnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amal alladziina dhalla sa'yuhum. Mereka adalah orang yang tersesat atau keliru amal perbuatannya, tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka menganggap dirinya adalah benar, berbuat baik. Jadi kenyataannya itu berbuat jahat atau berbuat buruk, tapi dia merasa berbuat baik. Jadi pandangannya terhadap sesuatu itu sudah berubah, sudah keliru, ya, sudah keliru. Kalau ustadz saya itu dulu dikatakan seperti orang-orang ahli bid'ah, rata-rata begitu. Ahli bid'ah itu yang meyakini sesuatu itu yang bukan dari Islam tetapi dianggap Islam. Itu dicontohkan dulu ada orang yang mengajarkan tentang kalau kamu baca Al-Ikhlas, ya kan, maka semuanya jadi boleh. Kalau kamu bisa baca surat Al-Ikhlas 1000 kali setiap hari, maka apapun juga yang kukerjakan jadi boleh. Diajarkan begitu. Nah, akhirnya suatu saat ada orang yang masuk meneliti di sebuah rumah burdir, ya, tempat perzinaan itu. Kemudian di situ ada orang ngaji baca Quran. Nah, kemudian ketika diketuk pintunya itu, ya, dijawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ditanya, ibu di sini, mbak di sini termasuk termasuk penghuni atau termasuk dai gitu ya? Kan ngaji kan? Oh enggak, saya termasuk penghuni dan alhamdulillah laris gitu. Karena apa? Karena ternyata pernah diajari oleh gurunya dulu, katanya kalau sudah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 1000 kali maka semuanya jadi boleh. Ini penyesatan yang sangat luar biasa, ya, penyesatan yang sangat. Kayak apa itu terjadi apa enggak gitu. Tetapi memang kan kalau dalam kehidupan ini kan manusia itu kan banyak yang sudah berubah. Nilai yang digunakan itu sudah berubah. Ya kan, nilai ukuran yang benar itu sudah berubah, sehingga sesuatu yang buruk itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Coba misalnya kalau orang itu nggak berpakaian
nggak berpakaian, untuk kemudian joget di panggung, itu boleh nggak? Itu baik atau enggak? Tapi malah dilombakan kan? Malah dilombakan, dan itu malah dicari. Nah itu. Nah orang kan sudah kebolak-balik gitu ya, sudah kebolak-balik. Jadi bahan pengetahuannya itu sudah kemudian ukurannya nggak jelas. Nah ini sudah rusak, maka namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat artinya dua kali. Yang pertama adalah tidak ada tahu pengetahuan tentang hal itu. Kemudian yang kedua keyakinannya salah. Gitu dah. Nah ini. Kemudian ya warahmatullah. Ini jadi tentang al ilmu, al jahlu, kemudian al jahlu basit atau jahlul murakkab. Ini masuk di dalam masalah apa? Masalah yang qat'i. Masalah yang qat'i. Qat'i itu adalah pasti. Kalau nggak benar ya salah. Nilainya adalah nilai min atau plus, gitu ya. Tapi kan kehidupan ini tidak semuanya bisa kita nilai hanya dua nilai, min dan plus. Ada hal-hal yang kalau kita lihat itu menurut seseorang ini benar, tapi menurut yang lain salah, kan gitu. Yang paling benar yang mana? Itu kita cari, kan gitu. Nah di sana ada beberapa istilah. Tapi sebelumnya tentang al ilmu itu sendiri, ilmu bila dilihat dari pengambilannya atau penemuannya maka ada dua jenis. Ya. Jadi kalau ilmu itu kalau dilihat dari bagaimana cara menemukan atau mendapatkan ilmu ada dua jenis. Loh, iya. Iya, betul ya. Sampai mana tadi? Nah, ini. Ada dua jenis. Yang pertama adalah ilmu ad-daruri, ilmu ad-daruri, atau sering disebut dengan ilmu al-badihi. Nah, ilmu badihi. Sebuah ilmu pengetahuan yang didapat dengan indera yang lima, sehingga tidak memerlukan nazar atau penelitian atau istidlal pencarian dalil. Jadi ilmu nazar, ilmu daruri itu ada ilmu pengetahuan atau badihi, itu sebuah ilmu pengetahuan yang kita temukan dengan indera kita. Misalnya gini, warna putih itu kita bisa lihat dari apa? Kita temukan dengan melihat, kan gitu. Kasar itu bisa kita raba, ya kan? Itu adalah ilmu yang sifatnya badihi, ya. Dan tidak memerlukan ada penelitian. Kalau warna daun itu hijau atau warna merah itu kan bisa kita lihat. Tapi kalau pengetahuan tentang bahwa di siang hari itu ada proses daun ini ada melakukan proses itu makannya pohon itu ada proses, jadi saya lupa itu. Jadi ada proses dengan panasnya matahari bukan metabolisme kalau yang hayawan ya, kalau hewan gitu ya. Kalau itu fotosintesis. Nah, ya, fotosintesis. Kalau kita menyatakan bahwa secara ilmu bahwa daun itu di siang hari mengalami proses fotosintesis, ya kan? Itu kan untuk menemukan bahwa daun itu melakukan proses fotosintesis itu kan berarti perlu penelitian, ya kan? Perlu penelitian, perlu nazar, ya, perlu lihat nazar, ya, penelitian. Maka itu namanya yang kedua, ilmu yang kedua. Kalau itu contoh ilmu yang kedua, yaitu ilmu nadhari, ya, ilmu nadhari atau ilmu al-muktasab yang diusahakan, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang didapat dengan nazar atau penelitian dan istidlal atau pencarian dalil. Ini belum saya terangkan ini. Apa itu nazar atau penelitian? Penelitian atau nazar itu adalah berpikir, ya. Jadi ilmu itu ditemukan harus dengan
berpikir. Nah, itu seperti kita mengetahui tentang fotosintesis itu kan harus mikir loh. Nah, mikir. Enggak sekedar kita lihat oh iya gitu kan, enggak, tapi harus ada penelitian, ada berpikir. Berpikir itu apa? Berpikir itu adalah menggunakan hati untuk menemukan sesuatu. Itu namanya berpikir. Tahdiqul qalbi ila syai'in matrub. Mengkonsentrasikan hati untuk menemukan sesuatu, itu namanya berpikir. Kalau istidlal itu apa? Istidlal itu pencarian dalil atau pencarian bukti. Ya warahmatullah. Termasuk hukum Islam. Ya, hukum Islam ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini semua untuk menemukan seorang ulama atau seorang mujtahid atau seorang peneliti dalam hukum, ya. Ini dalam hukum untuk menentukan 5 hal ini, hukum 5 hal ini, melakukan proses penelitian, ya kan? Melakukan proses penelitian. Nah, objek penelitiannya apa? Ya karena namanya hukum Islam, objek penelitiannya adalah Al-Quran. Di Al-Quran sebagai satu objek penelitian. Karena bahasanya bahasa Arab, maka seorang mujtahid harus paham bahasa Arab. Dan kalau perlu menghafal. Mujtahid itu kayak Imam Syafi'i dan sebagainya, para ulama itu memang menghafalkannya. Hafal Al-Quran, hafal hadis, ya kan? Sehingga kemudian menemukan hukum dengan cara mengulang-ulang. Suatu saat Imam Syafi'i ditanya tentang apa alasan yang membenarkan tentang qiyas, apa yang membenarkan dengan tentang ijma, tentang ijma. Kenapa ijma itu dipakai? Apa dalilnya? Gitu. Nah, kemudian Imam Syafi'i membaca Al-Quran itu menghatamkan saya beberapa kali itu. Diteliti kan, mengadakan penelitian, kemudian baru ditemukan dan menemukan jawabannya. Itu, ya kan? Itu penelitian. Kalau pencarian dalil ya sama, hampir sama ya, mencari dalil, mencari bukti. Jadi kalau kita lihat ilmu ini sejak zaman Imam Syafi'i sudah ada, sudah dikembangkan, dan kemudian maka di zaman Imam Syafi'i itu Islam itu berkembang pesat karena ilmu pengetahuannya sangat luar biasa. Karena ini juga diterapkan di dalam ketika dia meneliti kehidupan alam ini. Karena Al-Quran juga menyuruh kita untuk melihat alam. Fangdur ila athari rahmatillah dalam surat Rum ya, dalam surat Rum ayat 50. Fangdur ila athari rahmatillah, lihatlah daripada asarnya, daripada asar daripada rahmat Allah SWT. Jadi manusia itu, seorang mukmin itu memang disuruh untuk meneliti. Jadi penelitian itu menjadi tugas kita. Jadi tugas kita. Karena untuk menemukan kebenaran. Nah, begitu. Maka itu juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ditemukan mana yang lebih maslahat untuk kehidupan manusia. Baik. Ada penelitian dan ada pencarian dalil. Jadi ilmu ada dua, ilmu yang daruri yang ketika kita temukan itu nggak perlu kita teliti, langsung kita kenal dengan hal itu. Tapi juga ada yang ilmu namanya muktasab atau nadhari yang itu perlu diteliti, ada perlu penelitian. Dalam hal yang kedua dan yang ketiga penyebutan juga yaitu adhannu. Dalam hal yang kedua ada 3 penyebutan, yaitu dhannu, al-wahmu, dan asyaku. Ini tadi ini ke atas, jadi apa namanya? Yang ini ke atas tadi itu adalah berkenaan dengan hal yang qat'i, ya. Berkenaan dengan yang qat'i. Jadi berkenaan dengan yang qat'i itu ada 3 juga penyebutan. Ada al-ilmu, ada al-jahlu, ya. Ada jahlul basit, ada jahlul murakkab, nah, bodoh kuadrat. Itu ada 3 hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan pengetahuan yang sifatnya qat'i, sifatnya qat'i.
Nah, kemudian sekarang ini kita berbicara tentang pengetahuan atau objek pengetahuan yang nilainya itu adalah apa namanya, dhonni. Nilainya adalah dhonni atau sifatnya nisbi. Kebenarannya sifatnya nisbi, ya, nisbi. Nah, itu ada 3 penyebutan, yaitu ada dhannu, ada wahmu, ada syak. Dhannu, pengetahuan yang rajih, pengetahuan yang lebih kuat. Rajih itu lebih kuat di antara 2 hal yang berbeda. Nah, jadi kan masalah ada 2 masalah ya. Ada masalah yang tinggal milih ya. Kalau misalnya ini benar, ini salah, tentu milih yang benar. Ini manfaat, ini madarat, milih yang mana? Manfaat. Ini baik, ini buruk, milih yang mana? Nah, tapi masalahnya kalau ini ada baiknya tapi gak ada buruknya, ini ada baik, ada buruknya, dan juga ada baiknya, ini milih yang mana? Nah, ini perlu ditimbang. Nah, ketika seseorang memilih kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukan, itulah namanya dhannu. Dhann itu adalah memilih yang lebih kuat atau lebih rajih, lebih baik, lebih maslahat di antara 2 hal yang berbeda. Itu namanya dhann. Nah, namanya, dan seluruh masalah fikih ya ini, dan seluruh masalah fikih adalah sifatnya dhanni. Kebanyakan masalah fikih adalah dhanniyat. Ya, maka di sana masalah fikih itu kan dhanni itu banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Nah, gitu. Dhannu. Kemudian yang kedua, al-wahmu. Kalau al-wahmu itu pemilihan atau pengetahuan yang marjuh, pengetahuan yang lemah, ya, pengetahuan yang lemah di antara 2 hal yang berbeda. Itu mengetahui tetapi pengetahuannya lemah, hujahnya kurang kuat. Ya, hujahnya kurang kuat. Ya, ada baiknya, tetapi di situ banyak lemahnya, banyak kelemahannya, banyak kekeliruannya. Nah, kalau syak itu apa? Syak itu adalah pengetahuan yang seimbang, sama antara yang rajih dan marjuh. Tidak bisa dipilih mana yang rajih, mana yang marjuh. Tidak mampu memilih antara 2 hal yang berbeda. Ini namanya syak. Dalam bahasanya ragu-ragu. Ragu-ragu itu memilih sesuatu, tidak bisa memilih. Ini baik, ini juga baik. Tapi kok berbeda, nggak bisa memilih. Namanya syak. Hal yang diperintahkan kepada kita semuanya yaitu yang pertama, yaitu ilmu yang baik sifatnya nadhari ataupun daruri, ya kan. Kemudian yang kedua dhannu. Dhann itu juga diperintahkan, ya. Jadi minimal kita memilih itu kepada dhann. Kalau hal yang dilarang adalah yang sifatnya adalah apa? Jahlu, baik jahlul basit ataupun jahlul murakkab, ini tidak diperintahkan. Atau al-wahmu, memilih yang lemah, atau syakku, memilih tidak bisa memilih, itu juga. Karena memilih itu penting. Baik, selesai tentang penyampaian tentang al-ilmu dengan apa yang terkait dengan al-ilmu. Saya kira demikian. Monggo silahkan kalau ingin dipertanyakan. Jadi kembali lagi bahwa ini untuk apa? Gini loh Mas, pengetahuan ini untuk gini. Kadang-kadang kita dapatkan ketika seseorang menilai seseorang itu hanya nilai bid'ah ataupun apa namanya sunnah gitu. Tidak kenal rentang antara itu, tidak kenal gitu loh. Maka akhirnya jadi kaku dalam kehidupan. Ya, jadi kaku. Padahal masalah-masalah yang dihadapi itu bukan masalah benar atau salah. Ya ono benernya, yang ono salah, kan gitu. Ya, seperti tentang al-urf. Urf itu kebiasaan ataupun adat kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat kita di negeri kita ini sesungguhnya sudah memuat nilai-nilai kebenaran, ya kan? Sudah memuat nilai-nilai kebenaran. Walaupun ada salahnya, tetapi sudah memuat nilai kebenaran. Yang itu perlu
kita jadikan ukuran juga, ya, kita jadikan ukuran. Karena banyak masalah-masalah yang di dalam Al-Quran tidak disinggung secara detail, secara sore, dan itu dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Sekarang gini, contoh misalnya cara bertamu yang baik seperti apa? Kalau dihidangkan makanan, ya, itu cara yang baik seperti apa? Kan istilahnya desa mawa cara kan gitu ya, kutha mawa apa ya, mawa bathuk. Jadi ada beda-bedanya, lain belalang, lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di satu tempat orang bertamu, kemudian disajikan makanan, kemudian langsung dimakan, itu saru, gitu. Itu buruk, itu nilainya buruk. Ini orangnya rakus ya. Kan gitu kan? Iya. Tapi di satu tempat yang lain disajikan makanan, kemudian nggak dimakan, ya diambil, nggak jadi makan dia. Oh, dan disajikan itu berarti harus dimakan kan gitu. Nah ini kan nilai semacam ini kan, ya nggak bisa kita kan salah, nggak bisa kan benar kan? Mana yang benar, mana yang salah? Maka Islam dalam hal ini namanya uruf, dan uruf itu dikembalikan kepada setempat. Ya, bergaul yang baik, berkali istri yang baik, itu gimana? Ya kan? Itu kan nggak dijelaskan secara sharih di dalam Al-Quran. Nah, itu jadi kebiasaan setempat, kan gitu. Kebiasaan keluarga itu kan begitu. Nah, itu banyak sekali perilaku. Imam Syafi'i dalam satu keterangan itu, ketika beliau meneliti itu tentang uruf atau kebiasaan itu sampai 20 tahun meneliti tentang al-uruf itu. Kemudian muncul kaidah-kaidah fikih, ya, fikih. Nah, baiklah, ini manfaat daripada kita mengetahui ini. Jadi jangan sampai kita itu melihat sesuatu itu hanya merah dan putih, hitam dan putih saja, tapi di sana berwarna-warni, mijiku hibi neu kan itu ya. Warna-warni, ya kan? Warna-warni. Hidup ini warna-warni. Jangan kemudian ditolak, kalau beda kemudian kita tolak, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Tetapi juga tidak semuanya begitu, kan gitu. Ada nilai benar, ada nilai salah. Tapi juga tidak semuanya harus diukur benar dan salah, kan gitu. Nah, ini salah satu kaidahnya adalah. Baik, ada pertanyaan, monggo silakan. Iya, monggo. Kita tidak dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, bagaimana sikap kita? Kalau kita benar dan salah, dan tidak perlu dengan peringanan yang ada, sikap kita. Ya, itu kan berarti termasuk jahil ya. Dia termasuk masih jahil. Ketika orang jahil itu cara menghadapinya bagaimana? Lebih baik jangan diajak debat. Kalau di debat itu udah jadi debat kusir kan? Iya, debat kusir. Sebagaimana sikap seorang hamba Allah SWT, wa ibadur rahman, ya. Ibadur rahman dalam surat Furqan, ya, surat Furqan ayat 30, ayat 61, wa ibadur rahman, 62, 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan gitu. Dan hamba Ar-Rahman, kita sebagai hamba Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi dengan hauna, dengan jalan yang tawadhu, ya kan? Wa idza khatabahumul jahil, kalau berbicara orang bodoh berbicara kepadanya, ya katakan selamat tinggal aja. Ya, selamat tinggal itu adalah salaman taroka, selamat tinggal dengan baik, artinya kan itu. Karena artinya gini, meninggalkan pembicaraan, ada itu pernah Mahfud MD mengatakan gitu kan. Jadi jawaban terhadap orang yang bodoh itu apa? Meninggalkan jawaban. Jawaban terhadap orang yang bodoh itu adalah meninggalkan jawaban. Kecuali kalau dia memang jujur ingin berdiskusi, ingin mengetahui, belajar ilmu, ya monggo, itu lebih baik. Tapi ketika orang itu sudah kaku begitu, biasanya sulit untuk kita elok gitu ya, kita elok itu gitu.
Jadi supaya begitu. Jadi gitu ya. Kemudian ketika kita mensikapi seperti itu, lalu kita itu mendapatkan dampak daripada syubhat yang besar, seandainya seperti itu, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita hanya dengan diam? Sabar pertama sabar. Kemudian melakukan penelitian lagi. Jadi kan kita kan di sini kan ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang sifatnya badihi, ilmu yang sifatnya nadhari. Nah kita gunakan yang sifatnya nadhari. Kita teliti lagi, ya kan? Sejauh mana orang itu kan gitu. Kita teliti. Kenapa? Nah kemudian kita kasih sesuatu yang mungkin harus tindakan yang sesuai dengan apa menjadi penelitian kita itu. Kalau memang harus diajari ya diajari, maka perlu diteliti. Maka di situ ada pendidikan, ya berlaku pendidikan. Jadi kan perlu penelitian, kan pendidikan ya perlu penelitian juga. Jadi anak itu mau dibuat apa atau bentuk apa itu kan juga perlu penelitian. Maka di sana ada kadang-kadang menulis itu ada penelitian tindakan kelas misalnya gitu kan. Itu kalau dalam pendidikan kan itu dianjurkan. Jadi di kelas itu kita dapatkan anak-anak yang macam-macam kan. Dalam kelas itu ada yang kaku, ada yang santai. Nah ini bagaimana untuk mensikapinya kan gitu. Perlu, dan itu termasuk ilmu nadhari, ilmu yang perlu diteliti. Nah, gitu. Maka penelitian itu terus-menerus kita lakukan dalam segala bidang. Kehidupan ini memang perlu penelitian, dan meneliti itu diperintahkan oleh Allah SWT, dan bekal untuk meneliti dikasih oleh Allah SWT. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, ya kan? Dan meneliti itu diperintahkan. Fangdur dalam surat Luqman, surat Rum ayat 30 ayat 50 ya, surat Rum ayat 50. Itu Allah mengatakan fangdur, lihatlah ila athari rahmatillah, dari pengaruh rahmat Allah SWT. Nah, kalau kamu lihat dengan baik, ya kan? Fangdur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Fangdur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta. Nanti kemudian ada kesimpulan dari penelitian itu, kemudian akan yakin bahwa Allah itulah muhyil mauta, benar-benar bisa menghidupkan yang mati. Masalah Allah menghidupkan yang mati itu kan jadi masalah juga kan, iya enggak? Jadi tidak yakinnya orang kafir bahwa setelah kematian ada kehidupan itu masalah kan. Nah ini kan perlu perlu ada bukti-bukti, ada penelitian. Nah itu. Jadi hampir semua nilai yang harus kita ketahui itu ya banyak yang tadi yang sifatnya nadhari, perlu dan Allah menyuruh untuk supaya kita meneliti. Nah, meneliti perlu. Makanya tuh bisa bayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bisa buat perahu. Pakai penelitian enggak, Mas? Iya kan? Pakai penelitian, dan enggak berjalan di muka bumi ini. Ada yang mengatakan, sampai kemudian ada yang menyimpulkan dari penelitian para ilmuwan kan, sampai kapalnya Nabi Nuh itu memang dibuat kayak jati kan ya, kayunya kayu jati. Berarti sudah sampai ke daerah Indonesia. Ada yang begitu, ada yang begitu ya. Jadi artinya ya Nabi Adam ya sangat mungkin sekali meneliti kan. Umurnya berapa tahun coba? Dakwahnya kepada bukan Adam, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan dakwahnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Coba 1000 tahun ya. Untuk meneliti kan sangat, dan Adam anak keturunannya diberi modal semuanya bisa meneliti, maka bisa mencapai kemudian zaman Nabi Nuh loh, buat perahu iso loh Mas, dan berjalan bisa di atas perahu kan, di atas air bisa jalan juga kan gitu. Bahkan itu kisahnya itu Nabi Nuh itu perahunya itu sampai 3 dak, 3 gede banget itu 3 dak itu.
Coba kan bisa buat itu. Lo lek gosok nganggo apa ya? Lek lepet nganggo apa? Itu zaman itu ternyata luar biasa, ya kan. Jadi ada penelitian, termasuk tadi menghadapi orang yang itu kan ada ilmu kejiwaan kan, nah, itu nanti digunakan seperti itu. Nah, ada lagi, oke, yang lain, monggo. Jadi ini supaya kita kemudian cair, apa? Biar kita cair, bukan jangan jadi dalam kehidupan masyarakat jangan kaku. Jangan menilai sesuatu hanya benar dan salah, bid'ah dan sunnah. Wah, kan kacau, ya kan? Pakai pakaian kayak gini nih sunnah atau bid'ah? Gitu dah. Jadi nilai itu ada nilai plus dan min, tetapi juga ada plus plus min, ada plus 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 min, kan gitu. Ada min plus plus, kan gitu. Ada min plus plus, ada min plus, kan gitu. Harus dinilai seperti itu, ya kan? Ini seperti itu. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan pada malam hari ini kita cukupkan. Intinya kami mengajak untuk semuanya untuk bisa memahami tentang masalah ini. Karena apa tadi kita mulai dari bahwa ilmu itu adalah merupakan tanda kemuliaan, salah satu di antara kemuliaan Adam dibandingkan dengan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Falamma ambau bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la, dan seterusnya. Itu yang menunjukkan, kisah itu menunjukkan bahwa Nabi Adam itu dimuliakan dan dimuliakan oleh malaikat, oleh Allah SWT dengan sujudnya para malaikat kepada Adam, yaitu sebagai penghormatan karena memang Adam diberi keistimewaan ilmu. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Banyak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.